Assalamualaikum, hari ini saya habis ngecek potensi buah, ya, apakah potensi kedepannya itu meningkat atau menurun ya di sini. Tapi saya tidak menceritakan ya hasil potensinya ya. Di sini saya mau menceritakan ya mengenai tugas-tugas dalam bekerja, ya itu di manapun itu ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, baik itu pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Ya di sini ya kadang kalau kita dalam bekerja itu orang melihat kita itu kerjanya enak ya. Nah, kita melihat orang lain pun seperti itu, kerjanya enak ya. Padahal kalau kita lihat ya dengan posisi yang sama ya pekerjaan itu seseorang kadang bisa berpindah ke tempat lain. Kenapa? Ya banyak faktor sebenarnya. Yang pertama lingkungan kerjanya, yang kedua posisi kerjanya, yang ketiga gajinya terutama ya, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi faktornya kenapa dia bisa pindah-pindah bekerja tempat lain. Dan orang kadang melihat di sisi yang tidak dia rasakan ya. Mungkin kalau pernah merasakan di posisi yang sama ya dengan tanggung jawab yang sama, bisa tahu bagaimana sih rasanya kerja itu kan gitu. Sebenarnya bekerja itu tidak ada yang enak ya, tidak ada yang benar-benar sesuai kemauan kita ya. Namanya bekerja itu pasti ada yang namanya suatu kesulitan, suatu masalah yang harus kita pecahkan ya. Di situ tergantung kita apakah kita bisa atau bahkan kita mengeluh ya. Kalau kita mengeluh ya kadang seperti itu, ya udahlah kita berhenti aja kan gitu ya. Nah, itu adalah kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam bekerja. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawabnya saya ya mungkin dengan yang karyawan panen itu pasti berbeda ya. Jadi yang panen tugasnya memang panen, saya mengawasi yang bekerja apakah pekerjaan itu memang sesuai atau tidak ya. Kemudian dia bisa mengikuti aturan atau tidak, dan memastikan semua pekerjaan itu berjalan kan gitu ya. Tapi kadang orang mikir ya enak lah kamu cuman nunjuk-nunjuk aja, ya enak lah cuman nyuruh-nyuruh aja, coba rasakan sendiri ya. Yaitu itu adalah organisasi kerja ya. Nah, kemudian kalau saya kasih contoh sedikit, misalnya seorang gubernur ya, itu tidak mungkin dia bekerja seperti seorang petani kan gitu ya. Tidak mungkin seorang petani dia bekerja dan mengerjakan pekerjaan seorang bupati kan gitu ya. Itulah yang namanya tugas dan tanggung jawab. Petani mungkin tugasnya dia ada menanam padi, menanam sayur-sayuran, tetapi semua itu saling berhubungan kan gitu ya, saling berhubungan, tidak bisa berjalan dengan sendiri ya. Ya sama juga kerja di perusahaan itu, semua itu ada sambung menyambung ya, dari yang panen ke mandor ya, ke atasannya lagi, atasnya terus itu berkesinambungan ya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi di sini kadang ada juga nih yang bukan kadang, ini ada video saya yang komen, "Bang, berapa kali sih jual solar dalam seminggu?" Ya berarti itu dengan pertanyaan seperti itu menuduh saya menjual solar ke luar. Ya jadi kalau di dalam bekerja itu peluang suatu kejahatan ya itu pasti ada ya. Kalau kita mau melakukan kejahatan pasti ada, tapi tergantung diri kita sendiri apakah kita bisa menahan untuk tidak melakukan kejahatan, atau kita malah mencari peluang-peluang itu untuk bisa kita maksimalkan kan gitu ya. Jadi saya di sini tidak ada yang namanya menjual solar ya, tidak ada kita namanya menjual solar keluar. Apalagi sampai pertanyaan berapa kali dalam satu minggu, itu berarti menanyakan bahwa itu saya sering enggak atau itu jual solar keluar kan gitu ya. Jadi dalam bekerja itu tergantung diri kita sendiri ya. Makanya saya bilang tadi, orang kadang memandang seseorang dalam bekerja itu di sisi negatifnya saja kan gitu ya. Jadi saya harapkan ya untuk semua dalam bekerja itu kita bisa menjaga diri kita sendiri dari hal-hal yang bisa merugikan kedepannya dan merugikan perusahaan tempat kita bekerja ya. Sebenarnya bukan hanya di perusahaan kita dalam bekerja ya,
di dalam pemerintahan seperti sekarang ya, ya dikatakan di Indonesia ini pemerintahannya sudah, saya katakan sudah korup lah ya, sudah korup, sudah banyak korupsi di mana-mana ya, mungkin dikendalikannya sudah susah. Itu sebenarnya yang utamanya itu adalah orangnya tersebut, individunya tersebut, bagaimana bisa menjaga dirinya dalam hal-hal kejahatan seperti korupsi. Yang kedua, mungkin kalau dalam pemerintahan itu ya hukumannya ya, hukumannya mungkin ya enggak, inilah saya katakan sangat-sangat tumpul untuk masalah korupsi ini. Makanya dari tingkat desa sampai tingkat pemerintah pusat itu masalah korupsi masih banyak ya. Sama juga dengan di perusahaan ini, kalau masalah korupsi atau menyelewengkan suatu pekerjaan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok, ya itu masih ada juga, masih banyak juga ya, tergantung orangnya yang menjalankan. Jadi mudah-mudahan ya saya bekerja di sini ya sesuai apa yang diberikan perusahaan kepada saya, itu sudah alhamdulillah ya lebih dari cukup, tergantung kita untuk bersyukur ya, karena yang namanya rezeki mau kita seperti apapun ya, untuk mendapatkan sesuatu yang halal itu memang banyak godaannya ya. Misalnya kita gajinya sekian, melihat kamu bisa ini loh, bisa lebih banyak lagi dengan cara ini ya, itu sebenarnya suatu godaan. Kalau kita masih bisa untuk itu ya jangan lakukan ya, seharusnya jangan kita lakukan ya, karena itu suatu kesalahan fatal ya, yang tidak ada toleransi ya. Kita dalam bekerja di suatu perusahaan, kalau ketahuan kita menyelewengkan biaya atau menyelewengkan suatu pekerjaan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok, ya itu harusnya dipidana kan gitu, harusnya dipidana. Jadi ya saya harapkan orang-orang yang melihat orang lain bekerja itu jangan hanya di sisi negatifnya saja ya. Saya harapkan bisa juga kita, dan harus berpikir juga kita positif ya terhadap orang lain ya. Ya karena saya juga nggak usah jauh-jauh, saya pun kadang melihat pemerintahan sekarang ini yaitu negatif terus ya, ini pasti korupsi, ini pasti korupsi kan gitu ya. Kayak karena memang kebanyakan mungkin sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintahan kita ini bisa dikatakan pemerintahan yang korup, dari tingkat desa hingga pemerintah pusat ya. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita masing-masing ya saat bekerja, untuk melakukan hal-hal yang dilarang atau melakukan hal-hal yang menyelewengkan suatu tugas dan tanggung jawab untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan suatu kelompok ya. Saya berharap kita bisa mendapatkan hasil atau rezeki sesuai apa yang sudah kita kerjakan, dan mudah-mudahan rezeki kita menjadi suatu barokah buat kita ya dan keluarga ya. Oke, mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.